never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Pada musim 2022 yang lalu, pabrikan Jepang, Honda menghabiskan musim kompetisi di MotoGP tanpa memenangkan satupun balapan. Sayangnya, kondisi sulit ini terus berlanjut sampai sekarang. Presiden HRC, Koji Watanabe mengakui bahwa Honda di MotoGP saat ini sedang dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka bersiap untuk bangkit, namun tentu butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengejar ketertinggalan. Watanabe juga memaparkan apa sebenarnya menyebab Honda menghadapi situasi yang amat sulit ini. Sulit untuk menentukan penyebabnya, tapi menurut saya salah satu alasannya adalah kami belum melakukan perubahan drastis dalam metode kerja kami. Karena penampilan kami sebelumnya, kata Watanabe dalam wawancara dengan media Jepang, Shueisha Shinsho. Seperti dikutip Motosan S. Kami sedang berusaha, tapi alih-alih mengubah cara kami melakukan sesuatu, kami telah bergerak maju dengan pengembangan secara kumulatif. Kami berkembang selangkah demi selangkah, tapi pesaing kami mungkin mengubah metode mereka perkembangan yang lebih drastis. Akibatnya, sementara pesaing kami membuat langkah besar, kami membuat kemajuan secara kumulatif, dan saya pikir itulah mengapa tiba-tiba ada perbedaan, jelas pria Jepang itu. Honda mengakui mereka sedang berada dalam situasi yang buruk. Cara menumpuk metode konvensional untuk membuat prototipe kendaraan nyata dan mendengar umpan balik bukanlah hal yang buruk, tentu saja. Tapi mungkin kita memerlukan cara untuk menggunakan lebih banyak data, tutur Watanabe. Saya merasakan bahaya yang besar. Grup Honda secara keseluruhan menganggap situasi saat ini sebagai masalah besar. Termasuk Presiden Honda, Toshihiro Mae, kami percaya bahwa kami perlu melakukan sesuatu tentang situasi ini secepat mungkin, harap Watanabe. Honda sadar bahwa mereka membutuhkan waktu untuk mengejar ketertinggalan. Saya sadar ini tidak akan semudah itu. Saat ini perkembangan MotoGP 2024 sedang mengalami kemajuan pesat. Namun dengan banyaknya hal yang harus diputuskan sekarang, apakah kita benar-benar memahami semua kelemahan kita? Jika kami bisa melakukannya dengan benar, kami akan memiliki motor untuk bisa bertarung secara wajar di tahun 2024. Sejujurnya, saya belum bisa mengatakan sebelum ada buktinya, demikian penjelasan Watanabe. Sementara itu, kegagalan Francesco Bagnaia memenangi MotoGP Inggris di lap terakhir menyalakan alarm di markas Ducati. General Manager Gigi Dall'Igna memperingatkan agar tim tidak berleha-leha. Siapapun tidak bisa selalu menang, bahkan ketika dalam posisi terkuat sekalipun. Ducati terbiasa dengan kesuksesan di MotoGP 2023, sehingga pabrikan Borgo Panigale terkejut tidak melihat salah satu pembalapnya di podium teratas Silverstone. Bisa dikatakan bahwa di paruh pertama musim 2023, Desmosedi Ciipi memenangi 7 dari 8 balapan panjang, bahkan 5 di antaranya secara beruntun. Pada Sabtu, kemenangan pertama Alex Marquez di kelas utama. Namun keesokan harinya, Aprilia dan Aleix Espargaro yang memimpin di putaran terakhir padahal Pecco dominan. Namun, Dall'Igna tidak menyalahkan sang juara dunia. Sebaliknya, dia memujinya karena membalap dengan kepala dingin. Terutama saat hujan rintik-rintik turun di beberapa lap akhir yang membuat kondisinya sangat berbahaya. Pecco membalap dengan baik, ia memiliki keberanian yang besar. Bagi saya, itulah hasil yang paling penting. Dia bertarung seperti seorang juara sejati, meskipun penampilan kami tidak seperti yang kami harapkan, katanya. Anda harus kuat dan waspada bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, dan Pecco melakukannya. Saya sangat menyukai karirnya. Dia mendominasi sejak awal dan kemudian, dia tahu bagaimana cara bertahan dan mempertahankan posisinya dengan cerdas ketika para pesaingnya menjadi lebih agresif. Dia telah memberikan segalanya, bahkan mengambil risiko membalap di depan dalam kondisi yang sulit dan berubah-ubah saat hujan turun. Meski turun ke P14 dalam sprint race, dia berhasil meningkatkan keunggulannya di klasemen.
Bagnaia sekarang memiliki selisih 41 poin dari Jorge Martin dan 47 poin dari Marco Bezzecchi.